Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa teman-temannya, saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar teman-temannya, yang video saya gitu teman-teman ya. Tetapi mungkin hanya beberapa teman-temannya karena waktunya mungkin terbatas dan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar itu banyak sekali teman-teman ya. Ntar geser dulu. Oke. Nah teman-teman ya, gimana keadaan kalian? Semoga kalian dengan keadaan yang semakin membaik teman-temannya, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali teman-temannya upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Semuanya sudah saya upload teman-temannya, video-videonya. Kalian tinggal simak saja teman-temannya video-video saya yang terdahulu. Disimak, dipahami ya. Kalau misalkan sudah paham, baru ya teman-temannya diterapkan ke diri kalian, ke hidup kalian gitu teman-temannya. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis butuh pemahaman teman-temannya. Kalau misalkan kalian sudah paham, pasti kalian akan mempunyai metode tersendiri gitu teman-temannya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya teman-temannya. Pertanyaan pertama dari teman-teman Aslam ya, tentang ini kan mau menjelang bulan puasa teman-teman ya, mau menjelang Ramadan. Itu pertanyaannya dari teman-teman itu, gimana Bang tip untuk berpuasa teman-teman ya. Aduh, jujur teman-teman ya, saya semenjak terkena gangguan aslam sudah hampir mau tahun ketiga ini teman-teman ya. Ya mudah-mudahan saja tahun ketiga ini saya bisa menjalankan ibadah puasa teman-teman ya. Saya mau mencoba lagi teman-teman ya. Nah, tahun-tahun kemarin teman-temannya, 2 tahun yang lalu ya teman-temannya, 2 tahun yang lalu itu saya nggak menjalankan ibadah puasa teman-temannya. Menjalankan pernah ya tahun kemarin, yang tahun terakhir ya, itu mungkin kondisi saya waktu itu sudah 95%-an teman-teman ya. Itu saya pernah latihan teman-teman ya, beberapa kali latihan untuk puasa, tapi tetap nggak bisa teman-teman ya. Karena ini ya teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu kan mempunyai dua gangguan teman-teman ya, bukan hanya di medisnya ya teman-teman ya. Jadi kita itu punya dua gangguan ya. Kalau misalkan dari medisnya mungkin ya teman-teman ya, kalau misalkan sudah di kondisinya 85% ataupun 75% gitu teman-temannya, mungkin bisa ya melakukan puasa teman-teman ya. Tetapi bedanya ya, ini menurut pengalaman saya gitu teman-temannya, mungkin bedanya teman-temannya, orang yang terkena dua gangguan yaitu ada anxiety-nya, mungkin saja medisnya mungkin bisa teman-temannya, mungkin saja medisnya bisa ya diusahakan untuk latihan puasa gitu teman-temannya. Karena banyak juga orang yang merekomendasikan di kolom komentar, ataupun saya juga pernah teman-temannya dibilang coba puasa ya, karena puasa itu bisa mengistirahatkan pencernaan kita teman-temannya. Tetapi yang merekomendasikan ke sayanya itu bukan orang yang pernah terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis gitu teman-temannya, hanya orang biasa, tetapi mereka hanya katanya gitu teman-temannya. Nah ini di sini saya hanya sekedar sharing pengalaman saya teman-teman ya. Saya pernah melakukan latihan untuk puasa teman-temannya, karena mungkin kalau misalkan dipresentasikan waktu itu medis saya itu di sekitaran 80 atau 85%-an lah gitu teman-teman ya. Itu tetap teman-temannya, saya mungkin kalau misalkan dipaksakan ya, kalau misalkan medisnya saya itu hanya terkena medisnya saja dan tidak terkena anxiety-nya gitu teman-temannya, mungkin bisa teman-temannya dari segi medisnya mungkin bisa ya teman-temannya, mungkin sanggup gitu ataupun mampu gitu teman-temannya. Karena banyak juga orang-orang yang terkena asam lambung itu sering puasa teman-teman ya, karena katanya bagus gitu teman-temannya untuk mengistirahatkan pencernaan agar pemulihannya lebih cepat gitu katanya teman-temannya. Karena saya belum pernah berjumpa langsung gitu teman-temannya dengan orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, kita ngobrol gitu teman-teman, belum pernah soalnya teman-temannya. Ini hanya cerita saya saja gitu teman-temannya. Nah, untuk saya pribadi gitu, teman-teman, karena terkena dua gangguan, jadi waktu itu
mungkin kalau dipaksakan fisik mungkin mampu teman-temannya, tetapi psikisnya teman-temannya yang nggak mampu gitu teman-temannya waktu itu ya, karena kondisi 85% ataupun 80% waktu itu teman-temannya itu sensasi masih banyak ya, sensasi medis ya masih banyak teman-temannya, dari perut perih ya, melilit, terasa mengganjal, terus dadanya masih sering panas juga, masih sering sakit juga tenggorokannya gitu teman-temannya, terus juga di bagian perutnya masih banyak gasnya teman-temannya, itu masih banyak waktu itu saya merasakan sensasi teman-temannya. Saya pernah latihan tetapi cuma nyampe jam 10 nyampe jam 11 gitu teman-teman ya. Pernah saya latihan teman-temannya, itu ya mungkin kalau misalkan medisnya ataupun psikisnya nggak ada gitu teman-temannya, mungkin hanya terkena gangguan aslamnya saja gitu ya, tidak ada bisikan-bisikan yang lain gitu kan, karena orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu tidak bisa disamakan dengan orang yang terkena gangguan asam lambungnya saja gitu teman-temannya. Orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu kan isi kepalanya, isi hatinya teman-temannya banyak bisikan-bisikan negatifnya gitu teman-temannya. Ya waktu itu saya pernah ya apa ya, banyak lah gitu teman-teman bisikan ini kalau misalkan saya terus lanjutkan puasa ya teman-temannya. Terus ini kan ada sensasi nih ya, pasti ya teman-temannya, orang berpuasa walaupun tidak terkena gangguan asam pasti ada sensasi gitu teman-temannya, yang namanya puasa itu ya pasti ya teman-temannya, karena kebutuhan untuk tubuhnya itu kan kurang gitu teman-temannya, asupan untuk tubuhnya itu kan kurang gitu teman-temannya, ya pasti sensasi yang wajar itu pasti hadir ataupun ada gitu teman-teman ya. Tetapi sialnya untuk orang yang terkena gangguan anxiety psikomatis, ketika ada sensasi dirinya nggak mau menerima teman-teman ya. Ini pengalaman saya pribadi gitu teman-teman ya, diri saya itu tidak mau menerima adanya sensasi negatif gitu teman-teman ya, negatif walaupun hanya sensasi wajar tetapi negatif gitu teman-teman ya. Sensasi negatif itu seperti ya perut, wajar lah orang puasa itu kan nggak minum nggak makan gitu teman-temannya, pasti ya ada sensasi ya di bagian perutnya, di bagian dadanya gitu teman-temannya. Dada itu kan panas kalau misalkan orang yang terkena gangguan asam itu perutnya kosong ataupun nggak ada dimasukin air gitu teman-temannya, pasti aslamnya naik gitu teman-temannya, dan itu hal yang wajar sebenarnya teman-temannya. Orang yang tidak terkena gangguan asam pasti juga merasakan seperti itu ketika berpuasa gitu teman-teman. Sebenarnya gangguan yang wajar, tetapi sialnya itu tadi karena saya ada anxiety-nya, jadi bisikan-bisikan yang lain itu hadir dan muncul. Dan ketika bisikan-bisikan negatif muncul teman-teman ya, sudah pasti sensasinya makin besar, makin terasa besar, makin terasa besar. Dan ketika sensasinya semakin terasa besar, saya nggak kuat teman-teman ya. Saya nggak kuat dan pikiran langsung kemana-mana teman-temannya ya. Orang anxiety kalian pasti tahu lah ya teman-teman ya, orang anxiety itu pikirannya seperti apa, isi bisikan di hatinya seperti apa gitu teman-temannya. Nah di situ ya saya nggak kuat, akhirnya saya berbuka gitu teman-teman. Lalu tipsnya seperti apa ya teman-temannya, jujur saya untuk tips teman-temannya, kalau misalkan teman-teman mau menjalankan ibadah puasa, jujur mohon maaf teman-teman ya, saya tidak bisa memberikan tips-tips untuk teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, karena sepengalaman saya itu tidak berpuasa dan pernah juga mencoba tetapi ya nggak full gitu teman-temannya, pernah beberapa kali teman-temannya, dan hasilnya ya apa ya, saya nggak lanjut puasa lagi karena waktu di kondisi 85%, 80% seterusnya itu saya sudah mulai aktivitas kerja lagi, dan tempat saya kerja itu bukan kerjaan yang ringan teman-temannya, kerja kasar ya teman-temannya. Nah di situ teman-temannya saya tuh waktu itu ya nggak apa-apa lah menurut saya nggak berpuasa juga ya, gimana lagi teman-temannya, orang saya nggak mampu gitu, nggak sanggup gitu teman-temannya. Dan juga mayoritas di tempat kerja saya itu memang laki semua ya teman-temannya, laki-laki semua, dan apa ya, jarang yang berpuasa juga gitu teman-temannya, hampir semuanya nggak berpuasa gitu teman-teman, paling cuma puasanya ya 1 minggu doang gitu teman-temannya, yang mampu ya dan yang sanggup berpuasa itu rata-rata cuma 3 hari ataupun paling lama juga 1 minggu gitu teman-teman, karena ya mayoritas di tempat kerja saya itu kaum laki-laki dan juga kerjaannya berat gitu teman-temannya, walaupun kita di tempat teduh tetapi
kita itu terpapar suhu panas gitu teman-teman. Suhu panasnya itu dari mesin gitu teman-temannya, karena kami itu kerjanya sebagai operator gitu teman-temannya, operator mesin, dan yang sudah jelas teman-temannya yang namanya mesinnya itu panas gitu teman-teman. Dan di situ kami ya jarang yang berpuasa gitu teman-temannya, paling ya cuman 3 hari, yang paling lama itu 1 minggu gitu teman-temannya. Nah seperti itu teman-temannya, orang mereka yang nggak terkena gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis saja paling mampunya cuma segitu gitu teman-temannya. Dan apalagi saya waktu itu saya berpendapat seperti itu gitu teman-temannya. Ya sudahlah, menurut saya ya nggak berpuasa juga, ya gimana, saya orang saya nggak sanggup gitu teman-temannya. Ya mungkin nanti juga ada toleransi gitu teman-temannya. Pokoknya itu nggak tahu lah ya teman-temannya. Intinya teman-temannya, saya itu tidak bisa memberikan tips untuk teman-teman untuk berpuasa teman-temannya. Gini aja teman-temannya, intinya kalau misalkan kalian merasa sanggup dan mampu, latihan ataupun belajar aja teman-temannya, coba aja latihan gitu teman-temannya. Tetapi saya tidak menyarankan ketika ya teman-temannya kondisi teman-teman itu di ambang 75% ke bawah teman-teman ya, gitu teman-temannya. Mungkin 75% mungkin bisa diusahakan, coba aja gitu teman-temannya. Tetapi di bawah 75% saya tidak sarankan sih sebenarnya teman-temannya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis itu untuk di medisnya butuh sekali yang namanya asupan teman-temannya untuk mempercepat pembaikannya ya. Dari asupan vitamin, nutrisi, gizi gitu teman-temannya, mineral gitu teman-temannya. Itu untuk di ambang 70% ke bawah gitu teman-temannya. Kalau misalkan kondisi teman-teman merasa enakan medisnya dan psikisnya juga merasa yakin mampu, silahkan aja kalau misalkan mau berpuasa gitu teman-temannya. Tetapi karena saya itu untuk masalah tips-tips teman-teman, saya itu nggak bisa memberikan saran gitu teman-temannya, tidak bisa memberikan tips. Tetapi usahakan saja sahurnya itu diawali dengan yang namanya yang pertama ya niat gitu teman-temannya. Terus yang keduanya makan sahurnya usahakan yang bergizi gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan mau doping ya silahkan di doping gitu teman-teman ya, dengan ya seperti biasa ya teman-teman. Obat-obatan mungkin ya teman-temannya, ataupun herbal-herbalan mungkin silahkan saja teman-temannya kalau misalkan mau doping gitu teman-teman ya. Utamakan sahurnya dengan yang sehat, yang tidak mengganggu aslamnya gitu teman-temannya. Terus juga berbukanya juga kalau misalkan sampai sore ya, usahakan juga berbukanya juga dengan yang sehat, yang tidak mengganggu aslam gitu teman-temannya. Oke, itu untuk tips, ataupun ya kalau misalkan tips nggak bisa saya kasih tips sebenarnya teman-temannya. Itu untuk pembahasan masalah berpuasa bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis. Jika mampu silahkan puasa, jika merasa tidak mampu jangan terlalu memaksakan. Tetapi kalau misalkan mau latihan silahkan gitu teman-temannya. Saya juga pernah melakukan latihannya gitu teman-temannya. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Ini bahasan itu aja sudah 13 menit. Oke, lanjut ya teman-temannya. Ini pertanyaan dari teman-teman. Bang, saya masalah lambung saya sudah bisa dikontrol, BB juga sudah bertambah, tetapi ini anxiety-nya susah sekali hilang. Ya, nah itu teman-temannya. Jadi kita itu memiliki dua gangguan. Yang pertama itu di medisnya, ya, terus juga di psikisnya teman-temannya. Nah ini untuk misalkan puasa, kalau misalkan psikisnya juga mampu ya silahkan puasa gitu teman-temannya. Ya, karena orang yang terkena dua gangguan itu ya walaupun fisiknya mampu ya, di medisnya sudah sembuh, tapi psikisnya nggak mampu ya percuma gitu. Bukan percuma sih sebenarnya, tetapi tetap ada yang namanya gangguan gitu teman-temannya. Oke ya, itu udah nggak usah dibahas lagi. Tapi anxiety-nya susah sekali hilang, mungkin makin parah, pikiran jelek tiap hari, bahkan tiap jam, susah sekali untuk mengendalikan. Ini teman-temannya, mengendalikan pemikiran negatif itu susah kalau misalkan dari pikiran lagi ya teman-temannya. Memang agak sulit gitu teman-temannya. Tetapi pikiran negatif itu bisa dialihkan dengan yang pertama, bisa dengan pikiran lagi. Ya kalau misalkan kalian itu sudah mampu ya, ini kan medisnya kan sudah membaik ya, berarti sudah mampu untuk beraktivitas ya. Diusahakan, dilatih ya, dilatih gitu teman-temannya. Karena gangguan asam lambung GERD anxiety itu butuh pelatihan teman-teman ya. Kalau misalkan medisnya sudah membaik teman-teman ya,
Ya untuk yang namanya sikir, pemikiran negatif, kalian harus mengetahui sendiri teman-temannya, ini hanya pemikiran negatif. Yang namanya pemikiran negatif itu kan hanya pikiran saja, permainan pikiran saja teman-temannya. Hal-hal yang tidak akan terjadi kita pikirkan terus menerus gitu teman-temannya. Nah, jadi gimana cara melatihnya, mengalihkan pemikiran negatifnya? Yaitu dengan latihan, dengan pembiasaan ya teman-temannya. Usahakan melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan, apapun itu, sekiranya bisa membuat kalian senang, membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Selama kalian sudah makan, sudah minum, lakukan saja. Tetapi kalau misalkan, bang, saya sudah melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang menyenangkan, tetapi tetap semuanya terasa hampa, terasa nggak ada yang menyenangkan ya teman-teman ya. Di awal-awal saya juga seperti itu teman-teman ya, tetapi saya terus latihan teman-temannya, saya latih jalan-jalan teman-temannya, terus saya latih bersosial lagi teman-temannya, main lagi ke teman-teman saya gitu teman-temannya, terus mancing teman-temannya. Nah, dengan hal-hal seperti itu kan membuat saya senang ya teman-temannya, membuat saya bahagia gitu teman-teman ya, membuat pemikiran-pemikiran negatif yang ada di hati saya, yang ada di kepala saya itu terkikis sedikit demi sedikit teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis itu sembuhnya dengan kitanya melupakan tentang sensasi ataupun tentang ketakutan yang selalu kita pikirkan gitu teman-temannya. Kenapa kita itu sulit ketika kita melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan itu tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan, terasa hampa. Itu karena kitanya sudah terbiasa, kitanya sudah terlatih ya teman-teman. Kita sudah terlatih memikirkan hal-hal yang negatif, kita sudah terlatih memikirkan tentang ketakutan yang ada di pikiran kita gitu teman-temannya. Karena kitanya ada trauma ya, yang namanya trauma itu bisa membuat kita itu apa ya, tubuh kitanya menjadi waspada. Ketika tubuh kita itu selalu waspada, maka tubuh kita itu menjadi makin sensitif gitu teman-temannya. Apapun perasaan sekecil apapun itu selalu diperbesar gitu teman-temannya. Hal apapun yang ada di tubuh kita ataupun di pemikiran kita ataupun yang terjadi di kehidupan kita itu selalu diperbesar teman-temannya, karena perasaan kitanya makin sensitif gitu teman-teman ya. Itulah gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Itulah uniknya teman-temannya, itulah membagongkannya gitu teman-temannya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis itu memang seperti itu. Dan aduh, kecepatan ngomongnya. Ketika kalian ingin menghilangkan pemikiran negatif, yang pertama, kalau misalkan kalian itu belum sanggup ataupun belum mampu untuk jalan ataupun beraktivitas, yang pertama itu dialihkan dengan pemikiran lagi ya teman-temannya, ataupun dengan penglihatan ataupun tontonan saja. Itu di awal-awal saya seperti itu teman-temannya. Kalau misalkan saya belum bisa dulu ya, sebelum saya bisa beraktivitas gitu teman-teman, masih sering kelayangan, masih sering lemes banget gitu teman-temannya, banget ya teman-temannya. Kalau cuma lemes aja saya masih bisa, tapi kalau misalkan lemes banget ya alangkah lebih baiknya istirahat gitu teman-teman ya. Nah, waktu itu saya di awal-awal itu dengan pemikiran negatif, pemikiran positif dulu gitu teman-teman ya. Saya tuh selalu membayangkan nanti kalau misalkan saya sembuh mau ini, nanti saya mau kalau misalkan saya sembuh saya mau itu gitu teman-teman ya. Nah, itu di awal-awal seperti itu. Terus kedua, bisa mengalihkan pemikiran negatifnya dengan tontonan ya. Contohnya video-video motivasi ataupun video-video yang bisa membuat kita itu lebih semangat gitu teman-teman ya, ataupun video-video relaksasi ataupun video-video pemandangan gitu teman-teman ya. Misalkan tempat rekreasi misalkan di gunung, ataupun tempat rekreasi misalkan di laut gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian ada tontonan seperti itu, nanti akan ada rasa rindu di diri kalian. Nanti kalian akan berandai-andainya itu bukan keandai-andai negatif, tapi keandai-andai yang positif. Nanti nih kalau saya sembuh nih, saya mau ke tempat ini, saya mau ke tempat gunung ini, misalkan kebun ini gitu teman-temannya. Gitu teman-temannya. Terus juga tontonannya itu, pendengarannya itu dengan nonton-nonton misalkan video komedi gitu teman-temannya. Nanti walaupun ya, ini pengalaman saya, walaupun saya itu di awal-awal nonton video komedi yang apa ya, aktornya itu yang saya fans ya teman-teman, saya ngefans gitu teman-temannya ke aktor tersebut teman-teman ya. Tetapi ketika mereka itu
berinteraksi ataupun ngelawak teman-temannya, itu saya nggak ada apa ya, nggak ada lucu-lucunya gitu ya. Walaupun lucu tetapi saya tidak membuat saya ketawa gitu teman-temannya. Jangankan ketawa, tidak senyum pun saya tidak bisa gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jahatnya gangguan anxiety gitu teman-teman. Tetapi kalian jangan khawatir teman-teman ya, walaupun kalian sedang di fase seperti itu, terus aja latihan teman-teman ya. Saya juga bisa teman-temannya, pasti kalian juga bisa gitu teman-teman, karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu hanya mengganggu terhadap produktivitas hidup kalian saja teman-temannya. Untuk sensasinya memang luar biasa ya teman-temannya, entah itu psikisnya entah itu medisnya memang luar biasa, tetapi yakin teman-temannya itu semua hanya gangguan saja dan tidak berbahaya gitu teman-temannya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena banyak sekali orang-orang yang sudah membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu hanya dengan menjalankan metode 3P saja teman-temannya. Gitu teman-temannya. Dan banyak sekali screenshot yang saya orang-orang yang sudah membaik saya screenshot, tapi belum sempat saya upload teman-temannya, dan belum sempat juga saya baca ya, karena saya masih sibuk teman-temannya. Dan setiap saya mau bikin video setiap pulang kerja itu hujan teman-temannya. Jadi makanya sekarang baru sempat saya bikin video, dan ini kebetulan saya pulangnya sekarang di bulan Ramadan ini, pulangnya saya jam 4 teman-teman. Jadi ada kesempatan lah ya untuk bikin video. Dan kalau misalkan saya pulangnya jam 5 ini udah mendung lagi teman-temannya, udah gelap lagi teman-temannya. Mungkin saya nggak bisa bikin video gitu teman-teman. Oke, karena durasinya sudah panjang banget ya, sekitar 22 menitan, dan juga videonya udah nggak HP-nya udah nggak sanggup lagi dinampung video teman-temannya. HP saya udah jadul banget, nggak bisa lagi bikin video banyak-banyak teman-teman ya. Doakan saja saya teman-temannya, semoga ada rezekinya nanti bisa beli HP teman-teman ya. Oke teman-temannya, videonya seperti itu saja ya teman-temannya. Semoga video saya ini bisa menjadi motivasi, bisa jadi patokan ataupun panduan bagi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke, sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, semoga kalian itu cepat membaik teman-temannya. Semoga cepat sembuh, semoga cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya. Entah itu emosinya, cerianya, kebahagiaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi seperti dulu lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.